SLB Negeri Widi Asih merupakan sekolah luar biasa yang berada di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Sekolah kami melayani seluruh anak berkebutuhan khusus dengan berbagai hambatan. Peserta didik dengan hambatan tunarungu kelas 7 SMPLB menjadi sasaran pada video praktik baik kali ini, di mana peserta didik tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran, sensori, dan persepsi suara. Sehingga kerap kali mereka memiliki keterbatasan dalam pembendaharaan kata dan memaknai kalimat yang dibaca. Melalui video praktik baik ini, diharapkan peserta didik tunarungu mampu berinteraksi dan berkomunikasi sesuai kebutuhannya dalam mendeskripsikan benda yang mereka lihat atau memahami teks deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru luar biasa di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Lina Dewi Sartika SPD dari SLB Negeri Widi Asih Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Salah satu permasalahan yang dialami oleh murid tunarungu ialah minimnya kompetensi komunikasi. Hal ini berkaitan erat dengan dampak dari hambatan pendengaran yang dialami. Sebagai individu yang mengandalkan visual dalam menerima informasi, murid tunarungu kadang kesulitan mengidentifikasi benda, perasaan, peristiwa yang dialami menjadi informasi yang mudah dipahami dalam masyarakat kini. Keterampilan ini erat kaitannya dengan keterampilan literasi yang sangat penting bagi murid tunarungu yang memiliki hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Karakteristik lain dari murid tunarungu ialah mereka cenderung penuh kecurigaan dan menyebabkan mereka sulit dan enggan berinteraksi dengan kaum dengar di masyarakat pada umumnya. Cara terefektif yang murid tunarungu lakukan ialah melakukan komunikasi total atau KOMTAL. Komunikasi total ini merupakan sistem komunikasi penggabungan bentuk komunikasi secara lisan ataupun ujaran, isyarat, dan tulisan. Salah satu capaian yang sangat sesuai dengan pemenuhan kebutuhan literasi murid tunarungu ialah keterampilan memirsa. Memirsa merupakan bentuk proses pendukung kegiatan berbicara di depan umum dan pemahaman literasi, serta bagian penting dari seni bahasa itu sendiri. Tujuan dari memirsa adalah untuk memahami gambar-gambar visual dan menghubungkan dengan kata-kata lisan. Teknologi dewasa ini juga sangat membantu dalam pemenuhan literasi manusia. Apa yang menjadi kebutuhan kita bisa kita cari melalui mesin pencari, baik melalui lisan maupun tulisan, bahkan berupa gambar sekalipun. Sebagai murid visual, murid tunarungu akan lebih mudah memahami bacaan, mengidentifikasi, juga menginformasikan kalimat melalui gambar-gambar ataupun foto. Untuk itu, saya mencoba memanfaatkan aplikasi Camfind untuk meningkatkan kemampuan memirsa murid tunarungu. Camfind merupakan mesin pencari visual mobile pertama yang sukses di dunia. Memungkinkan Anda untuk mencari apapun di perangkat seluler hanya dengan mengambil gambar. Cukup ambil gambar objek apapun, dan Camfind menggunakan teknologi pencarian visual seluler untuk memberitahu Anda objek apa itu. Aplikasi Camfind memberikan hasil yang cepat dan akurat tanpa perlu mengetik. Melalui teknologi ini, saya tertantang untuk memanfaatkannya dalam pembelajaran murid tunarungu. Sejalan dengan karakteristik murid, aplikasi Camfind ini tentu akan memudahkan murid tunarungu dalam mengungkapkan dan memahami teks deskriptif dari gambar objek ataupun foto. Guru sebagai penuntun sudah sepatutnya menuntun murid untuk mencapai well-being ataupun kesejahteraan sosial mereka. Hal ini tentu menjadi tantangan saya tersendiri sehingga melatar belakangi upaya praktik baik ini. Hal lain yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan praktik baik ini ialah bagaimana membiasakan murid berkomunikasi efektif di tengah hambatan minimnya pembendaharaan kata yang dimiliki. Adapun langkah yang saya lakukan diantaranya, pada tahap perencanaan, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait rencana pembelajaran yang akan diajarkan. Hal ini juga berkaitan erat dengan efektivitas murid dalam membawa gadget ke sekolah sebagai alat bantu pembelajaran, sehingga
Penggunaan gadget sesuai nilai kebajikan yang diyakini di sekolah, dipantau penggunaannya oleh guru kelas. Saya bersama rekan dan kepala sekolah mendiskusikan hal-hal yang kiranya akan menjadi kendala dan hambatan, sehingga semua bisa terantisipasi. Dalam upaya menjawab pengembangan keterampilan memirsa pada murid tunarungu kelas 7, saya mencoba membiasakan murid tunarungu untuk berkomunikasi interaktif setiap sebelum pembelajaran dimulai melalui metode MAM maternal reflektif atau MMR dan divisualisasikan melalui gambar. Aktivitas ini menjadi asesmen awal kemampuan memirsa murid. Dari asesmen awal ini diperoleh gambaran kondisi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan, guru memantik murid untuk mengidentifikasi suatu benda. Dari jawaban murid tersebut, guru dan murid berbincang mengenai identifikasi benda menggunakan aplikasi Campfind. Murid menyimpulkan nama benda, warna, dan ciri lainnya sesuai informasi yang diperoleh dari tangkapan kamera dari benda yang dituju menggunakan aplikasi Campfind. Agar kemampuan literasi murid lebih menyeluruh, murid menyampaikan hasil informasi yang didapat melalui komunikasi total, yakni melalui bahasa ujaran, bahasa isyarat, dan bahasa tulisan. Terakhir, murid dan guru melakukan refleksi atas pembelajaran hari ini. Dari hasil refleksi ini, guru memahami pengalaman murid dalam melaksanakan pembelajaran, perasaan murid setelah mendapatkan pembelajaran baru, serta rencana perubahan murid selanjutnya. Murid pun diberi kebebasan dalam merefleksi hasil pembelajarannya sesuai minat dan gaya belajarnya. Bisa melalui presentasi langsung, komunikasi digital, ilustrasi gambar, bahkan gerakan pantomim. Meskipun masih ditemukan kendala dalam pembelajaran memirsa ini, terkait minimnya bahasa murid yang kadang membuat mereka kesulitan mengungkapkan informasi secara gamblang, namun pembelajaran memirsa ini dengan memanfaatkan aplikasi Campfind mampu menunjukkan perubahan signifikan pada murid dalam penguasaan kosakata deskriptif. Murid nampak lebih lugas, berempati, dan tepat dalam mengekspresikan bahasa sesuai situasi maupun gambar yang dilihat. Perubahan ini tergambar dalam percakapan murid sehari-hari. Pemodelan ataupun pemberian teladan merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Semenarik dan sebaik apapun pembelajaran tidak akan berhasil bila guru masih gagal mencontohkan perilaku cerdas dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Selain itu, pastikan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah representatif untuk pengembangan keterampilan murid melalui kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Demikian praktik baik yang dilakukan di SLB Negeri Widi Asih Pangandaran. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.